Shalom, selamat pagi, selamat semangat senantiasa di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik ketenangan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang namanya ketenangan itu merupakan satu hal yang dasar dalam kehidupan ini. Ya. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan ketenangan di dalam hidupnya. Barangkali ketenangan dapat didefinisikan sebagai satu kondisi di mana hati kita bisa dipuaskan. Ya, itu yang pertama. Jadi ketenangan itu menyangkut kepuasan hati kita. Kalau hati kita dipuaskan, ya orang merasa tenang. Kemudian yang kedua adalah satu kondisi yang membuat perasaan kita itu merasa aman, tidak terancam, tidak khawatir, tidak takut, sehingga bisa beristirahat. Ya, itu tentu ketenangan itu menyangkut aktivitas jiwa kita. Nah, ada berbagai cara orang mendapatkan ketenangan, gitu ya. Jadi orang yang di luar Tuhan tentu ketenangan itu bisa dilakukan dengan melupakan sesuatu, kemudian dia mengasingkan diri, lingkungan yang tidak berisik, tenang, itu bisa membuat ketenangan. Atau yang lain barangkali berusaha untuk memuaskan dirinya ya, dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan sesuatu yang bisa membahagiakan. Nah, tetapi dari usaha itu jelas bahwa mereka berprinsip ketenangan itu dengan cara mengendalikan atau mengkondisikan sesuatu yang di luar dirinya. Sekalipun mereka mendapatkan ketenangan barangkali sifatnya hanya sementara saja. Begitu ingat masalahnya, begitu kembali kepada kerjaannya, begitu kembali kepada persoalannya, ya sudah hilang ketenangan itu. Namun sesungguhnya bagaimana rancangan Allah bagi setiap kita orang percaya, perihal jiwa kita sesungguhnya bisa memperoleh ketenangan, gitu ya. Tuhan sudah memberikan satu ilustrasi yang luar biasa mengenai maksud dan tujuan kita di dalam Tuhan perihal ketenangan ini. Ya, kita baca di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu, katanya jiwa bukan roh, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari tidak menggunakan kata kuk. Ya. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Maka kamu akan merasa segar. Nah, saya akan membahas dari bahasa Indonesia yang versi standar, yaitu kuk. Kuk itu kalau dalam bahasa Jawa namanya pasangan, yaitu sebuah perkakas kayu yang dipasangkan pada tengkuk sapi atau kerbau untuk menarik bajak atau gerobak. Ya. Jadi sapi itu diambil tenaganya dengan cara memasangkan kuk ini pada bahunya, pada tengkuknya. Nah, kuk ini ada yang sifatnya tunggal dan tandem, dua. Ya. Yang dimaksud di sini adalah kuk yang tandem, di mana satunya itu dipasangkan pada tengkuknya Tuhan, yang satunya dipasangkan pada tengkuk kita. Ini kan merupakan satu ilustrasi bagaimana Tuhan ingin mempresentasikan dirinya bahwa dia merupakan pribadi yang bukan hanya dekat secara personal, tetapi dekat di dalam keseharian, masalah, maupun persoalan hidup kita, bahwa dia sepenanggungan dengan kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan pada faktanya bahwa hidup ini adalah satu kondisi di mana selalu ada beban di dalamnya. Ya, jadi, kuk yang dipasangkan pada tengkuknya Tuhan dan tengkuknya kita, itu berhubungan dengan persoalan real yang kita hadapi dari hari ke hari ketika kita menjalani hidup ini. Nah, saya akan mengungkapkan satu yang istimewa dari gambaran ini,
Ya. Yang pertama adalah Tuhan itu menggambarkan dirinya sama persis dengan kita, bahwa dia seekor sapi atau kerbau, tetapi dia jauh berpengalaman. Jadi kuk yang tandem tadi, itu biasanya dipakai oleh seorang petani, pembajak begitu, untuk melatih sapi yang belum berpengalaman. Berpengalaman untuk bekerja, ya, membajak atau menarik pedati gerobak. Nah, Tuhan di sini sebagai satu mentor yang luar biasa, ketika dia melatih kita menjalani kehidupan ini. Dia berjalan bersama kita, bahkan sudah barang tentu ketika dia sesuatu yang pribadi yang jauh lebih berpengalaman terlatih, tentu porsi beban yang kita tarik bersama-sama dialah yang lebih besar. Bukan kita sedang latihan. Kita sedang seringkali saenake dewi, sakarepnya kita, sehingga beban itu ada pada dia. Gitu ya. Dan tentu ini inline atau sama persis dengan penggambaran dia di Ibrani 4 ayat 15 begitu ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan itu, sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya dari sisi teoritis, bukan hanya sebagai satu gambaran pribadi yang terpisah, yang memberikan mentor secara verbal atau petunjuk, tetapi dia mengimplementasikan dirinya sebagai satu mentor yang bersama-sama kita menjalani setiap sisi kehidupan kita, dan dialah yang menanggung beban lebih besar itu. Nah, dia sedang melatih kita, dialah mentor kehidupan sejati bagi kita. Katanya dia sabar, dia mau direpoti, dia mau menyediakan diri sepenuhnya untuk membantu dan melatih kita. Firman Tuhan katakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Agar apa? Firman Tuhan sebagai closing statement di ayat tadi, agar jiwamu mendapat ketenangan. Jiwa kita memperoleh ketenangan. Nah, sekarang kita bertanya, apakah jiwa yang memperoleh ketenangan itu ada syaratnya? Ada katanya kan? Dan belajarlah padaku. Jadi jiwa kita beroleh ketenangan apabila dalam pasangan kita dengan Tuhan itu kita selalu belajar kepada Dia. Jangan sakarepe dhewe. Jangan kita lepas kendali yang justru membebani Dia, tetapi belajar mengamati tingkah lakunya, apa yang dikerjakannya, kita terus berusaha mengambil porsi beban kita yang semestinya, gitu ya. Itu terbalik dengan konsep dunia ini, di mana ketenangan sering diartikan sebagai sesuatu yang pasif. Lingkungan yang bagus, baru saya merasa tenang, gitu ya. Ketika suasananya baik, suasananya nggak ada tekanan, anak-anak kita sukses, secara ekonomi nggak masalah, kita merasa tenang, itulah dunia. Tetapi bagi kita orang percaya, ketenangan jiwa kita ketika kita belajar. Ketika kita belajar. Ya, itu mengandung satu nilai, bahwa belajar itu mengandung satu nilai. Yang pertama adalah hasrat ingin bisa, ingin tahu, ingin menjadi. Ada satu kerinduan untuk kita terus mengalami perubahan, yaitu pada akhirnya sama seperti Dia. Ada satu hati yang mendorong kita untuk terus ingin menjadi seperti Dia. Yang kedua adalah kaitannya dengan fokus. Kita belajar mengarahkan diri kepada seorang yang mengajari kita. Mata kita senantiasa melihat, memperhatikan, menaruh apresiasi kepada mentor yang mengajar kita. Terus yang ketiga mengandung ketaatan, kesetiaan dalam mengikuti segala hal yang diajarkan. Ya, barangkali, ayo cepat sedikit. Jangan cepat-cepat. Seenaknya aja, ikuti, bawa bebanmu, gitu kan. Ya, itu menyangkut kesetiaan dan ketaatan. Kemudian yang berikutnya ada sesuatu yang mesti dibayar. Terus bekerja, sekalipun pada kondisi tersebut, seseorang harus menyerahkan kebebasannya. Nah, pertanyaan bagi kita sebagai penutup
firman di pagi ini? Apakah senantiasa kita merasakan keberadaan Dia yang sangat dekat dengan kita, bahkan seluruh perjalanan hidup ini Dia senantiasa bersama kita, Dia menyediakan diri untuk menanggung beban bersama kita. Jadi seringkali kan kita merasa bahwa ketika kita menghadapi persoalan, masalah gitu, kita merasa kitalah sendiri yang menanggungnya. Apakah kita merasa bahwa di tengkuk kita ada Tuhan yang bersama-sama kita menanggung beban itu? Ya, juga tidak fair kalau seandainya kita nggak mau nanggung beban, gitu ya, maunya dia menanggung semuanya. Seringkali orang kita atau orang Kristen ngomong, wah bukannya beban sudah ada di kayu salib itu, sehingga saya free, saya bebas. Enggak. Kita harus mengambil porsi kita untuk tetap menanggung beban. Tapi ada tanda kutipnya, bersama dengan Dia. Kemudian yang berikutnya, sadarkah kita bahwa Dia adalah mentor yang istimewa bagi kita. Dia selalu mau mendengar. Dia mengerti persis apa yang kita alami, apa yang kita lakukan. Apakah kita menaruh percaya sepenuhnya kepada Dia? Terus yang terakhir, apakah kita mau terus belajar di dalam Dia? Terpujilah nama Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa di pagi hari ini.